Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, saya sekarang berada di toko usaha makan makanan kelontong milik Bapak dan Ibu yang saya todong untuk wawancara ini ya. Saya nanti akan syuting untuk itemnya ya, sebentar. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya nih. Gak apa-apa ya. Kebetulan saya tadi melihat produk-produk Bapak dan Ibu ini udah agak lama juga ya. Saya kebetulan juga langganan di sini. Boleh memperkenalkan diri mungkin supaya untuk bisa dikupas tentang usahanya ini nanti akan muncul di YouTube channel saya sebagai penyimaknya. Nanti ada banyak yang menyimak video-videonya di channel itu. Nanti sebagai tambahan ilmu juga bagi mereka gitu. Silakan Bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Arifin. Ini adalah istri saya, pendamping saya. Maya. Alhamdulillah kami bergerak di bidang makanan ringan, UMKM, produk-produk lokal di sini nih. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 10 tahunan lebih lah. Berdiri kami di sini dari 2009 bulan 10. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang ini. Ya sedikit banyak langganan di sini, daerah sini sudah mengenal kami di sini. Terus produk yang kami tawarkan produk UMKM kayak keripik, kacang-kacangan, terus banyak makanan ringan lainnya, makanan tradisional khas daerah juga, oleh-oleh daerah juga gitu. Cuman ya karena tempatnya minim begini, jadi kami juga bisa dibilang belum terlalu komplit gitu. Minta doanya saja biar lebih berkembang ke depannya. Jadi secara tidak langsung kami ini juga sudah mensupport rekan-rekan UMKM yang lain ya, Iya. karena menjadikan ladang usahanya itu untuk mendisplay atau mempromosikan barang-barang produksinya, karena kan pasti makanan-makanan ini datangnya tidak cuma dari satu daerah ya, dari berbagai Iya. daerah di seluruh Indonesia mungkin. Paling jauh dari mana Kang? Ini saya paling jauh kayak dari produk rumahan, dari home industry, dari Iya. Magelang, Oh, jauh juga ya. Purwokerto, kayak kacang sangrai ini kan dari Kebumen, Ciamis gitu. Ya paling terus kalau makanan kekiniannya bisa dibilang produk-produk Tangerang, Jakarta, sekitaran sini. Ya. Nah, jadi posisi tokonya selalu di sini atau pernah berpindah atau bagaimana tuh Kang? Kami standby di sini. Oh, terus-terusan dari 2009 itu Iya, ya? standby Oh, di baik. sini. Tidak ada keinginan untuk buka cabang atau gimana gitu Kang? Keinginan sih ada, bukan ada lagi begitu Pengen besar banget ya. ya? Iya, cuman karena banyak keterbatasan yang tidak bisa Ya, dibilangin. Karena insya Allah nanti kan setelah video ini tayang, saya juga ada sesi wawancara dengan Ketua Koperasi Dewan Koperasi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi celah untuk komunikasi juga dengan beliau, sehingga pada mungkin ada bantuan untuk pinjaman lunak atau dan sebagainya. Nanti bisa disimak juga di channel YouTube saya. Sekalian ini juga saya nanya kan, kalau untuk modalnya sendiri ya kurang lebih aja kisaran, nggak usah letternya, dari 2009 itu berapa? Pertama saya merintis di sini karena dulu harga bahan baku masih murah, jadi nggak terlalu banyak modal yang diperlukan. Oh, nggak terlalu mahal. Iya, nggak terlalu banyak ya, masih di bawah angka 100 lah. Oh, baik. Termasuk dari bangunan ini ya berarti ya? Enggak, di luar bangunan. Oh, di luar bangunan. Itu pengadaan buat usaha aja, buat dagang. Oh, baik. Iya. Kalau karyawannya ada berapa orang Pak? Di sini bisa dibilang cuma ada 1 apa 2 sih gitu, karena Baik. banyak saudara yang nganggur, jadinya ya jadi, kita angkat aja. Berarti banyak banget ininya loh Kang. Jadi amal jariahnya lah ya di situ. Jadi Amin. selain ngerekrut saudara-saudara juga tadi menampung produk-produk UMKM, dan itu memang harus diapresiasi segera juga oleh yang punya wewenang, yaitu pemerintah kita. Jadi mungkin di daerah Tambun ini sendiri juga menjadi PR atau wacana bagi para aparat ya, bahwa hal-hal yang
usaha kecil seperti inilah yang membuka lapangan kerja dan yang stabil justru ya. Iya. Nah dari 2009 itu kan kalau boleh tahu kan dari 2009 ke sini kan 2019 udah corona tuh. Corona. Iya. Nah penjualannya gimana? Pengaruh nggak Kang? Ya bisa dibilang pengaruhnya signifikan sih, signifikan banget ya, sekitar turun drastis lah sekitar 50% Bu. Nah itu lumayan juga ya, besar Iya. juga 50%. Untungnya karena gimana Teh? Soalnya pada pengapas kan pada pulang kampung. Oh iya betul. Yang sekolah-sekolah kan nggak pada sekolah, sekarang tutup sekolahnya. Kan semua acara kan di off ya, mulai hajatan Oh, iya, kan betul. gitu ya, tahlilan, pengajian kan Iya, iya. off, jadinya pengaruh. Terus juga banyak PT yang gulung tikar lah bisa dibilang, Iya, iya. pindah ke daerah gitu Jadi ya. karyawannya jadi jarang yang ngemil juga Nah ya. begitu. Nah, iya, baik, Gitu. ya. Jadi reseller kami banyak yang nggak ada. Nggak dicoba untuk jualan online gitu Kang? Sebenarnya saya pengen merambah ke jualan online, Iya, cuman e-commerce. kendalanya di SDM-nya mungkin belum siap saya di sini. Baik. Gitu. Nanti biasanya sih kalau yang tadi saya bilang itu ya, yang Dewan Koperasi Indonesia itu juga ada pelatihan untuk pembinaan SDM termasuk apa namanya untuk pengepakan, pengiriman gitu. Jadi kayak UMKM yang di Jogja itu ada bantuan gratis ongkos kirim untuk para pemegang usaha yang menengah ke bawah. Jadi nanti dari pemerintah itu dikasih kuota kurang lebih misalkan sebulan berapa rupiah, berapa kali tujuan gitu, itu Iya. gratis. Mudah-mudahan di Bandung juga ada, saya cuma belum menemukan di situ. Jawa Barat maksudnya. Ya mudah-mudahan sampai ke sini Iya. kepada kami dan bisa menunjang usaha kami Iya. lebih baik. Ya mudah-mudahan amin. Karena kebetulan channel YouTube ini saya baru bikin itu seminggu yang lalu, tapi penyimaknya alhamdulillah view-nya udah 200 orangan dan komennya juga sudah baik, udah banyak yang nanti mungkin saya juga bisa sampaikan, nanti bisa disimak juga di sini. Baik, Kang siapa tadi Kang? Jen. Kang Jenjen dan Teh Maya ya. Ya, Teh Maya hatur nuhun pisan ya. sami-sami. Mudah-mudahan informasinya ini bermanfaat. Amin, Insya Allah amin. bisa menjadi penyemangat bagi para usahawan baru ya, yang Amin, dimanapun amin. yang merantau ataupun yang menetap di kotanya masing-masing, sehingga jadi inspirasi, jadi ide bahwa walaupun ada bukan masalah sih ya kalau yang namanya pandemi, walaupun ada goncangan lah ya, Iya. kita tetap bisa bertahan dengan trik-trik yang kita punya atau dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, karena support itu tetap aja dan silaturahmi tetap yang utama lah ya untuk support itu. Baik, terima kasih atas paparannya. Nanti bisa disimak di channel YouTube saya. Kemudian sehat selalu dan Amin. salam hormat untuk keluarga besar di kampung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Wila, apa kabar nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Bu Elpi, alhamdulillah Iya. sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Bu Wila? Mbak Wila. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sekarang nih mungkin Mbak Wila tahu ya bahwa saya ada channel YouTube yang membahas tentang UMKM atau usaha menengah dan usaha kecil dan menengah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada usaha besar yang memberikan sharing-sharing pengetahuan mengenai berwira swasta. Kebetulan saat ini saya ngundang Mbak Wila itu untuk memberikan ilmu atau pengalaman-pengalamannya untuk di-sharing dan dibagikan untuk para penyimak video saya, sehingga yang menonton itu termotivasi untuk membuka usaha sendiri, berwira swasta dan mendapatkan ilmu dari tayangan ini. Boleh diperkenalkan dulu Mbak Wila, silahkan. Baik. Usahanya apa Mbak Wila? Ya, halo. Usahanya kalau saya lebih ke jual olahan duren gitu deh. Wes, mantap itu Kayak- namanya. Olahan duren, ya pancake duren, lebih ke olahan jenis-jenis duren gitu. Yang bikin sendiri atau ngambil dari supplier atau bagaimana tuh? Kita ngambil dari supplier. Oh, oke, Jadi baik. Jadi lebih ke distribut atau penjualannya aja gitu ya. Oke, itu sejak Iya. kapan Mbak Wila? Kalau nggak salah sih sekitar tahun 2017-an nih, Oh, sampai oke. sekarang.
Oh, berarti sebelum terjadinya pandemi dong ya? Artinya Iya. sebelum pandemi dan sedang pandemi pun dialami oleh usahanya Mbak Bila sendiri. Oke, baik. Nanti Iya, itu sesi betul. pertanyaan saya selanjutnya. Untuk range dari marketnya sendiri, itu peminatnya lingkungan sekitar store atau tempat berjualan atau ada dari luar gitu? Mungkin dilakukan penjualan online atau gimana gitu? Ya, kalau untuk penjualannya kita alhamdulillah udah online, udah ada sistem GoFood juga gitu Oh, ya. ya. Jadi udah masuk e-commerce lumayan ya? berkembang juga. Oh, hebat. Ya, hebat. udah ada pakai e-commerce juga. Artinya bahwa ada pandemi pun kayaknya sudah ada solusi sendiri gitu ya untuk mengatasi ini, karena kan pada saat Iya, pandemi ini betul. terjadi di 2020, orang kan udah pada jarang yang datang ke store atau ke toko gitu ya, jadi lebih nge-browsing atau buka gadget untuk mencari bahan yang dia butuhkan gitu. Nah, untuk Iya, perbedaannya betul. sendiri omsetnya kan berdiri pada tahun 2007 itu, store-nya apa ada kenaikan atau penurunan justru karena adanya pandemi ini, Mbak Wila? Ya, justru memang betul pandemi ini kita mengalami penurunan ya, karena mungkin dari daya beli masyarakat itu Oke. sendiri kan adanya dengan pandemi ini kan, jadi dia lebih mementingkan membeli itu Makanan hati-hati pokok ya? Ya, jadi lebih makanan pokok ketimbang beli durian gitu kan. Atau malah, Itu mah gampang atau malah nanti produk lagi. kesehatan ya, atau produk kesehatan. Iya, atau mungkin ya. produk kesehatan gitu kan. Hmm. Lebih ke situ memang kita mengalami penurunan, Mbak Elvi. Oke. Seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri mengalami penurunan itu apakah dilakukan penjualan untuk komoditi yang lain atau tetap di posisi penjualan untuk durian itu sendiri aja, Mbak? Oke, kalau untuk menanggulanginya, kalau saya sih lebih cenderung kita nggak hanya jualan stok durian aja, Oh, tapi oke. Palu nggak ada saya lah ya? juga jualan palu nggak ada. Tapi lebih saya jualan apa sih, kayak kue-kue keringan, kayak Oh, kue oke, siap. kacang. Oh, ya, Nah, untuk kayak kue-kue momen-momen kacang. gitu Kan ya. kayak lebaran gitu kan. Iya, iya. Lebaran gitu kan pasti nyarinya kue-kue kering seperti itu kan, kue Ya, sagu. tergantung momennya ya. Jadi Iya. jadi kita bermix juga gitu kan, jadi mengatasinya seperti itu. Terus kita ngadain juga promo-promo gitu kan. Memang kalau bisa dibilang durian itu tergolong mahal ya, price list Iya. Itu kayak barang sekunder aja gitu, bukan barang. juga gitu kan ya. Ya. Apalagi tersier mungkin ya, bukan sekunder iya, lagi, price tersier. list kalau menurut saya. Tersier. Karena kayak durian montong aja itu satu Dan belum tentu semua kilonya orang suka ya. 90-an gitu kan. Iya. Terus nggak semua orang suka, jadi saya lebih ke promo gitu. Jadi kalau beli 2 box jadi harga sekian misalnya gitu kan. Boleh Lebih tuh. banyak promo sih Bu gitu kan. Boleh juga tuh kalau saya ke Bandung ya. Jadi boleh. Diselipkan iklan keinginan pribadi. Jadi endorse. Jadi di endorse, nggak usah di endorse, beli aja. Kan supaya UMKM maju. Kebetulan saya juga peminat durian juga kan, mikirnya gini. Misalkan saya pendapatannya pas-pasan gitu ya. Terus pendapatan pas-pasan pada saat kondisi seperti ini kan yang saya pikirkan beras dulu dong gitu loh. Kalau nanti aja gitu nanti. Tapi kalau saya di posisi menengah ke atas, durian tetap nomor 1. Jadi intinya misalkan saya kan sukanya makan durian misalkan, tapi kalau kondisi perekonomian saya di posisi menengah ke atas, saya nggak terlalu berkesulitan untuk membeli gitu. Jadi tetap bagaimanapun intinya kembali lagi bahwa kita bermain di pasar mana, di posisi penjualan produk kita itu ada berdiri di mana gitu. Jadi artinya ada pemilihan lokasi juga ya untuk mendirikan suatu usaha gitu. Jadi tetap stabil walaupun keadaan bagaimanapun, kemudian situasi seperti apapun kita tetap settle atau tetap survive gitu. Survive. Iya, betul. Tapi sampai saat ini tidak terjadi seperti misalkan ada karyawan yang membantu gitu, sampai tetap ada support yang membantu, atau sampai ada pemutusan hubungan kerja, enggak sih, tetap kita masih ada membantu. Itu yang lebih baik, itu lebih baik. Jadi artinya cuman memang agak dikurangi gitu. Oke. Jadi banyak jadi kurang. Agak dikurangi gitu, tapi nggak banyak gitu ya. Kita ngeini dari pemasukan kita juga kan. Jadi Iya betul. Penurunan ya otomatis gaji
ya gaji ke karyawan juga sedikit berkurang gitu. Mungkin di sesi ini juga bisa jadi momen untuk mempromosikan produknya Ibu Mbak Wila ya. Jadi kawan-kawan para penyimak video saya juga bisa yang di wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Bu Wila posisi Bandungnya tepatnya di mana nih? Boleh disampaikan. Jadi bisa mencari Ibu Wila untuk memburu durian dan kue-kue keringnya ya. Yang insya Allah kualitasnya bisa diperhitungkan lah ya, karena dari 2017 beliau sudah berdagang atau berjualan, sehingga bisa kita saling support untuk UMKM juga ya. Artinya juga bisa saling support dengan teman sendiri gitu. Ya Bu Wila ya. Ada keinginan untuk mengembangkan bisnis nggak Bu Wila? Misalkan artinya membuka counter lebih besar atau berjualan lebih banyak stoknya atau bagaimana, atau memasuki mungkin berandai-andainya untuk ekspor gitu? Mungkin ekspor, teman paling untuk yang untuk yang dalam waktu dekat ini mungkin kita mengembangkan usaha, mungkin bisa membuka cabang seperti itu. Itu memberikan ini ya, pengembangan pelayanan, misalkan pesan antarnya bukan melalui ojek online tapi diantar langsung oleh timnya Bu Wila ke sana. Ya, bisa gitu. Seperti itu juga Bu Elvi. Kayak langsung COD-an gitu lah ibaratnya. Karena kan kalau lewat GoSend kan mungkin kita harus buka aplikasi gitu. Saya sebagai pemilih buka aplikasi, beli di situ, nyari di situ gitu. Bagusnya sih ada promo, tapi kalau kadang-kadang kita kalau datang ke store, misalkan udah tahu nomor teleponnya store-nya Ibu Wila, saya tinggal telepon, tolong antar ke alamat ini gitu kan. Seperti itu juga dilayani ya. Iya. Oh, oke. Iya. Kalau untuk saat ini juga seperti itu, jadi ada yang juga dia mesen via WhatsApp gitu kan ya, WhatsApp. Jadi kalau misalnya saya mau buat pesan durian sekian gitu kan, langsung nanti diantar, kita langsung COD ke sana gitu juga ada seperti itu. Jadi kalau stok ready terus ya, jadi maksudnya ada terus ya? Insya Allah kita stok ready terus, jadi nggak harus nunggu musim durian gitu kan. Jadi everyday ada aja duriannya gitu kan. Enggak, durian dari mana nih? Oke, jadi kalau harapannya sendiri untuk mungkin kedepannya, mungkin mudah-mudahan ada, bukan kedepannya, kebetulan di video-video sebelumnya saya itu juga ada yang menyimak dari kalangan institusi pemerintahan seperti UMKM Mbak Wila jalani ini kan bisa disupport dengan kegiatan atau program yang dimiliki oleh pemerintah. Mbak Wila sendiri mewakili dari para UMKM Bandung ya, boleh ada harapan atau saran gitu? Silakan. Iya, kalau saya sih harapannya di masa pandemi ini pemerintah juga mensupport ya dengan bantuan untuk UMKM. Sebenarnya kan juga udah ada ya, udah berapa kali gitu kan ya, untuk bantuan untuk UMKM. Kalau bisa sih, ya. Iya, kalau bisa sih ya diperpanjang gitu kan ya, bantuan stimulus ada bantuan dana dari pemerintah untuk UMKM kan ada. Iya, kayak kalau bisa sih enggak. Kalau yang di Jogja itu ada tuh UMKM namanya si Bakul, dia memberikan gratis ongkos kirim untuk pengiriman swalayan. Jadi bisa dipakai UMKM, membantu juga, jadi pembeli senang, yang jual juga senang kan gitu. Jual senang, iya. Jadi sama-sama senang. Oke, siap. Iya, mungkin itu. Jadi harapannya seperti itu. Diperbanyak, kemudian informasinya disampaikan ke UMKM itu lebih tuntas gitu. Artinya seperti apa kemungkinannya si UMKM itu untuk peroleh program-program itu sendiri. Jadi artinya rata bisa diserap semua program itu. Gitu aja. Ada lagi yang saran lain? Enggak sih, cukup ya? Aja. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih paparannya, sangat berguna untuk para penggiat usaha baru, karena memang video ini akan disimak oleh semua kalangan dari mahasiswa dan juga umum yang mana belajar tentang wira swasta ya. Sukses terus bisnisnya Ibu Wila, dan salam hormat buat keluarga, sehat selalu ya, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.
dikit ya, sekarang kan udah mahal. Betul, Rumah yang betul, iya. 200 kayak cukup kalau dulu, Iya, kalau iya. sekarang mah Dengan gerobaknya loh Pak, dengan gerobaknya semuanya itu ada 1 juta. 5 jutaan kalau mau gerobak sekarang. Oke. Nah untuk tahun 96 itu kan Bapak di mangkal kayak di minimarket atau apa gitu ya Pak ya, di sekolahan atau gimana gitu ya? Di depan sekolah. Oh di depan sekolahan dari 96 itu, tapi nggak pindah-pindah Pak di situ Nggak. terus atau? Nggak pindah-pindah. Makanannya itu terus atau ada tambahan atau gimana Pak? Ya paling kalau bulan puasa ada gorengan sama es campur udah. Oh tergantung ini ya, tergantung momennya ya. Ya. Oke, jadi artinya bahwa dari waktu ke waktu perubahan makanan itu juga Bapak ngikutin tren juga ya, tren jadi misalkan bulan puasa atau apa orang-orang lagi trennya makanan kecil Paling gitu ya. puasa doang gorengan sama es campur, kalau hari biasa soman batagor aja. Oke. Saya dengar juga Bapak juga ini kan ikut apa namanya yang kayak acara-acara kayak pernikahan gitu-gitu Iya, juga. ada Ada panggilan catering lah ya. Iya, ada hajatan, Hajatan. ulang tahun. Berarti artinya kualitas makanan Bapak itu sudah Alhamdulillah. mendekati makanan catering Pak kalau begitu caranya. Ya sudah standarnya udah sampai ke catering gitu maksud saya. Ada pengaruh nggak Pak dari 96 itu kan berarti Bapak ngalamin 98 itu krisis ekonomi, kemudian 2019 ini corona. Jualannya gimana Pak? Kalau pertama dulu kan 3 tahun belum dapat pangkalannya. Iya. 3 tahun lah kalau sini mah alhamdulillah. Tapi berpengaruh nggak yang kayak Krismon sama 2019 corona ini Pak? Kalau bagi kita baru tahu, kalau orang lain mah kalau kita mah ya alhamdulillah. Sama aja ya, alhamdulillah ya. Terus untuk bantuan pemerintah, ada nggak pernah Bapak menerima bantuan pemerintah misalkan modal atau pinjaman gitu Pak? Belum ada ya. Karena tadi Bu Badriah itu sendiri katanya teman-temannya ada yang dapat pinjaman modal dari koperasi. Bapak nggak coba untuk mencari tahu dari koperasi itu, dari RT-RT belum ada yang masuk informasi ke sini ya. Oke, jadi insya Allah dalam beberapa saat nanti ada sesi juga untuk interview di channel saya bahwa ada koperasi yang akan memberi pengarahan ke warga untuk pemberian bantuan pinjaman modal dengan pengembalian lunak seperti itu. Mungkin Bapak tertarik suatu saat nanti saya akan kasih informasi mengenai itu ya Pak. Ke teman-temannya juga yang ingin mengembangkan usahanya juga boleh. Oke, jadi pandemi ini justru nggak berpengaruh ya, jadi memang semangatnya sudah sangat baik ya. Jadi karena banyak juga yang pengusaha-pengusaha kecil apalagi yang bangkrut di pandemi ini. Tapi Bapak malah bertahan hidup tetap ya usahanya, alhamdulillah. Oke Pak Carol, terima kasih banyak waktunya, sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarga, semoga bisnis Bapak semakin ke depan semakin maju. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Elvi. Kali ini saya bertemu dengan seorang pengusaha kecil yang sudah menggeluti penjualan makanan dan minuman sejak dari dia masih kecil. Kita bertemu dulu dengan Ibu Badriah ya. Assalamualaikum Bu Badriah, apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Boleh diceritakan bisnisnya dilakukan sejak kapan Bu Badriah? Kalau dari umur 15 tahun saya udah dagang kue basah. Kue basah. Oke. Kue basahnya itu di mana? Di jalan-jalan ke ini atau punya warung atau bagaimana? Ngider. Oh, jadi keliling dari rumah dari rumah ke rumah. Area mana aja Bu? Dari Yaping, dari pasar Tambun ke Yaping. Nongkrong di Yaping. Oke. Itu tahun berapa ya kalau boleh tahu? Tahun 1982 apa berapa? Waduh. Oke. Terus pada saat itu berjualannya ada kendala nggak, kayak misalkan apa di palak preman atau apa gitu? Lah, galakan saya kan. Oh, daripada Kalau preman. ada yang minta saya nggak kasih, suruh nyari dia. Saya kayak capek dagang junjung. Terus tapi lumayan ya untuk kehidupan Lumayan sehari-hari ya. buat biaya sekolah. Kalau boleh tahu pendidikannya Bu Badriah ini sampai SD ya? SD. Hebat, mantul. Mantap betul ya. Dari tahun 82 ya. 82. Terus kemudian kesini dagang gorengannya kan Dagang goreng. ngalamin juga tuh yang namanya
krisis moneter, terus kemudian ada pandemik juga. Di tahun 2019 ini masih tetap berdagang atau udah punya toko atau tetap minder? Dagang, warung, Warung makanan ya. warung kopi, gorengan. Terus ada pengaruhnya nggak dengan pandemi ini Bu Badiah? Ya dagang kadang-kadang sepi, kadang-kadang ya lumayan. Ya, sabar dah. Sehari berapa dapatannya? 100.000. Oh lumayan dong, kalau misalkan rajin bisa sampai 30 hari bisa 3 juta ya, bisa lebih seperti gaji karyawan gitu. Iya. Terus harapannya pengen dimajuin usahanya nggak atau gimana? Pengen sih kalau ada modal mah. Oke, ini saya nanti terhubung dengan koperasi seluruh Indonesia yang akan mensuplai dari permodalan untuk usaha kecil. Nanti mungkin akan ada sesi juga untuk pertemuan dengan para pemilik koperasi dan pengelola koperasi. Mungkin juga akan diberikan informasi jika ada permodalan untuk usaha kecil seperti punya Ibu Badriah. Nah, teman-temannya Ibu Badriah yang di Tambun ini ada kelompok atau bagaimana gitu yang di bawah RT atau RW gitu yang bisa digabungkan atau dikasih pengarahan gitu? Banyak sih, cuma ada yang usaha ya tukang kredit, tukang ikan asin ngegelar. Jadi dia satu tempat di pasar atau gimana? Di tempat rumah, di rumahnya, depan rumah. Oh, oke. Jadi itu semua pedagangnya terpengaruh dari sejak corona ini juga pengaruh nggak? Ya pengaruh dah, cuma kan ada koperasi yang tiap minggu, dia mah pada ikutan. Kalau saya mah kan enggak. Itu koperasinya pemerintah atau swasta? Katanya pemerintah. Oh, pemerintah ya, Dari udah mulai pemerintah. Oke. Berarti sudah ada program pemerintah yang masuk ke daerah sini ya? Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih informasinya Bu Badriah. Sehat selalu, sukses selalu Amin. dan dengan usahanya juga semakin berkembang ya. Amin. Terima kasih informasinya, nanti akan muncul di channel YouTube saya untuk support kepada pendidikan dan pergerakan ekonomi di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Leni yang dalam usahanya itu membuka warung bahan pokok dan makanan kecil ya. Iya, Bu Leni, selamat sore. sore. Boleh tahu sejak kapan warungnya dibuka, Bu Leni? Tahun 2014 dah kalau nggak salah. 2014 ya. Kalau yang dijualnya itu bahan pokok atau apa, Bu Leni? Dulu dagang es sama seblak. Terus sekarang makanan ringan sama es juga. Oke. Iya. Baik. Itu berarti 2012. Nah, sejak pandemi ini kayak corona itu ada pengaruh nggak, Bu Leni? Ada lah pengaruhnya. Dari omsetnya ya jauh atau Jauh biasa aja? banget. Banget jauh-jauhnya. Sampai pernah tutup atau Tutup pernah tutup, buka lagi. Terus selama itu apa kegiatannya selain itu? Apa ada kegiatan lain, apa jualan lain? Enggak ada. Jadi tidak ada pemasukan lagi lah ya? Iya. Yang itu ya. Oke, harapannya sendiri untuk bantuan dari pemerintah mungkin untuk usaha kecil? Mudah-mudahan ya ada kayak orang-orang tuh dapat UMKM. Saya mah kagak dapat UMKM. Oh, oke, tapi sudah tahu ada informasi itu ya? Ada. Oke. Jadi memang saya informasikan juga bahwa nanti di sesi saya channel YouTube saya nanti selanjutnya ada video dengan pembicara dari Ketua Dewan Koperasi seluruh Indonesia yang akan memaparkan programnya. Mudah-mudahan bisa terhubung ya programnya Ibu Amin. Leni. Nanti juga dan teman-temannya Bu Leni juga bisa. Iya, pengen ada ya kayak orang-orang tuh udah dapat gitu. Ya, amin mudah-mudahan. Oke, Bu Leni, terima kasih banyak atas informasinya. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.